Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang dari tema sektor hutan. Di sini kelompok kami ada Adita Rianto, saya sendiri, Vika Afila Fitra Musaid, dan Wijoyo Budi Prasetyo. Pada presentasi kali ini terdapat 4 bagian yang akan dibahas. Pertama, pendahuluan, design thinking, kemudian pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adit. Oke, bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, hutan merupakan wilayah luas yang ditumbuhi oleh pepohonan dan biasanya tidak dipelihara yang memiliki fungsi sebagai penyuplai oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Selain itu, hutan juga memiliki beberapa fungsi yaitu berperan sebagai habitat dari beragam flora dan fauna, mengatur iklim, tempat cadangan air, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak hutan, baik itu hutan konservatif, hutan lindung, hutan produksi, dan yang lainnya. Tercatat bahwa negara Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai pemilik hutan terluas di dunia. Akan tetapi meskipun pemerintah sendiri memiliki program tanam 1 miliar pohon untuk meningkatkan kawasan hutan, tak jarang banyak sekali hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan hutan yang berada di Indonesia rusak. Hal ini terjadi seperti kebakaran hutan, penebangan liar, pembukaan lahan hutan secara ilegal, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan masalah yang cukup serius, mengingat semakin hari bahaya pemanasan global semakin mengancam. Perubahan iklim yang mendadak juga bisa disebabkan oleh berkurangnya hutan yang ada di dunia sehingga dapat mempengaruhi iklim. Hal inilah yang menjadi fokus kami, terjadinya kebakaran hutan, penebangan liar, pembukaan lahan ilegal, dan lainnya baru disadari ketika masyarakat itu sendiri merasakan atau terkena dampaknya. Seperti halnya masyarakat yang baru menyadari terjadinya kebakaran hutan besar setelah asap sudah terlanjur pekat dan menutupi suatu wilayah, ataupun pembukaan lahan hutan ilegal dirasakan setelah adanya banjir yang menerjang. Hal ini tentunya bisa diminimalisir dengan turut berkontribusinya masyarakat dalam membantu penanganan dan penjagaan kelestarian hutan. Dengan adanya dukungan masyarakat, pemerintah juga dapat bertindak lebih cepat dalam menangani sebuah bencana, sehingga tidak memunculkan masalah yang serius di suatu wilayah. Kami ingin membuat sistem di mana masyarakat dan pemerintah dapat saling membantu dalam menangani masalah hutan. Dengan adanya sistem ini diharapkan sebuah bencana dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat ditangani secepat mungkin. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah design thinking. Yang pertama adalah empathize. Empathize merupakan tahap pertama dari proses design thinking, adalah sesuatu untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Empathize dilakukan dengan melakukan brainstorming ataupun dengan observasi. Dalam tahap ini kami melihat sektor hutan sebagai sektor yang menarik karena di Indonesia sendiri 70% daratannya berupa kawasan hutan. Mengingat saat ini banyak sekali bencana maupun kegiatan ilegal yang bisa merusak hutan, membuat kami tertarik untuk fokus menyelesaikan masalah pada sektor hutan ini. Yang kedua adalah define problem. Define merupakan tahap pengumpulan informasi yang telah ditemukan pada tahap empathize. Setelah informasi terkumpul, kita melakukan analisis dengan mengidentifikasi atau menguraikan masalah-masalah yang ada pada sektor hutan. Setelah melakukan analisis ini, dapat kita lihat terdapat beberapa masalah yang biasanya timbul, yaitu ada illegal logging atau penebangan liar, kebakaran hutan akibat kemarau panjang maupun kesengajaan oknum tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kurangnya efektivitas dari pengelolaan hutan. Yang ketiga adalah idiat. Idiat merupakan tahap di mana kita mulai menggali ide solusi akan sebuah masalah yang disorot. Hal ini dilakukan karena sebelumnya kita sudah memahami penggunaan dan kebutuhan di tahap empathize dan sudah melakukan analisis dengan menguraikan masalah di tahap define. Kemudian diagram. Setelah membuat alur dari sebuah diagram merupakan membuat alur dari sebuah sistem. Jadi dia sebagai implementasi dari ide. Kemudian
Yang terakhir adalah prototipe, yaitu membuat implementasi dari sistem yang dirancang. Kemudian selanjutnya untuk diagram use case, di sini kami membuat dua aktor, yaitu masyarakat dan kemudian dinas kehutanan. Kemudian untuk dinas kehutanan pertama tentunya untuk login, dan selanjutnya kemudian untuk masyarakat, untuk membuat laporannya cukup dengan men-tag akun bot media sosial dinas kehutanan. Adapun alasannya dengan men-tag akun bot dinas, bila harus mendownload aplikasi ketika terjadi tindakan kriminal atau kebakaran hutan, tentunya ini akan sangat memperlambat. Jadi akan lebih cepat bila terjadi sesuatu bisa langsung mention di sosial media. Kemudian melihat live report dan melihat progres yang dilakukan pemerintah, tujuannya untuk melihat seberapa jauh tindakan yang dilakukan dinas setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Kemudian mendapat laporan dari sistem, laporan yang didapat dari yang dibuat oleh masyarakat, kemudian botnya itu akan membawa datanya tersebut ke sistem dinas. Lalu dinas kehutanan akan langsung melakukan tindakan sambil melakukan membuat dokumen atau kemudian update progres tindakan yang dilakukan. Berikut tampilan loginnya. Untuk report, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertama masyarakat tag akun botnya, kemudian bot akan langsung membawa ke sistemnya dinas. Kira-kira tampilannya seperti itu. Kemudian ini tampilan laporan yang akan dilakukan oleh si dinas. Selanjutnya ini live video dan tampilan progres. Selanjutnya ada pembahasan pemilihan sektor hutan. Sekitar 70% daratan yang ada di Indonesia merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh negara. Pengelolaan tersebut berada pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pengelolaan hutan ini berdampak positif terutama dalam sektor ekonomi. Contohnya adalah bertambahnya PAD atau pendapatan asli daerah, pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar hutan, dan menggiatkan sektor ekonomi. Namun pemanfaatan hutan yang berlebihan akan berdampak pada kerusakan hutan. Contoh dari kerusakan hutan adalah banyaknya illegal logging atau penebangan liar. Hal ini tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat, namun juga akan berdampak buruk bagi hutan itu sendiri. Contoh lain dari rusaknya hutan adalah kurangnya efektivitas dari pengelolaan hutan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Hal ini berakibat pada lemahnya proses pendataan potensi dan kondisi real sumber daya hutan tersebut. Dampak rusaknya hutan bagi perekonomian tidaklah terlalu besar. Namun dampak rusaknya hutan sebagai pelindung masyarakat akan jauh lebih besar. Kemudian penggunaan sosial media dan IoT. Sosial media sebagai wadah aduan masyarakat. Karena sejak awal sosial media memang diperuntukkan sebagai wadah bagi penggunanya untuk dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi maupun ide ke komunitas atau ke jejaring virtual. Kemudian IoT sebagai sistem yang mendata aduan tersebut. Kami menggunakan AI karena AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan yang biasanya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kemudian penggunaan kapital teori. Penggunaan kapital teori didasari karena kapital teori akan mengalami pembentukan terus-menerus dan akan terus melakukan pembaruan. Berbeda dengan bentuk modalitas lain, sosial capital teori tidak akan pernah habis ketika dipakai. Kualitas sosial capital teori justru akan semakin membaik apabila sering dimanfaatkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Aplikasi dinas kehutanan merupakan aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang ada di sektor kehutanan.
dengan menggandeng masyarakat publik untuk turut serta dalam melindungi dan mengawasi hutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.